Sebelum melakukan uji disolusi, diperlukan penyiapan media yang akan digunakan. Berdasar monografi tablet paracetamol pada Farmakopeia Indonesia edisi 6, media disolusi yang digunakan ialah dapar fosfat dengan pH 5,8 sebanyak 900 ml untuk tiap bejana. Untuk membuat dapar fosfat pH 5,8, diperlukan 50 ml KH2PO4 0,2 molar yang dimasukkan ke dalam labu ukur 200 ml. Kemudian ditambah 3,6 ml NaOH 0,2 molar dan ditambah air hingga tepat tanda. Terdapat 6 tablet yang digunakan dalam uji disolusi sehingga diperlukan sejumlah tertentu dapar fosfat sebagai media. Selain itu, dapar fosfat juga diperlukan untuk mengencerkan hasil disolusi sebelum dilakukan pengamatan pada spektrofotometer. Diperoleh total dapar fosfat yang diperlukan sekitar 6.000 ml. Dengan demikian, dapat dihitung total komponen bahan yang diperlukan untuk membuat dapar fosfat yaitu 1.500 ml KH2PO4 0,2 molar, 108 ml NaOH 0,2 molar, serta 4.392 ml air. Selanjutnya dilakukan penyiapan alat uji disolusi yang akan digunakan. Siapkan bejana yang akan dipakai dan letakkan dalam penangas air pada set alat uji disolusi. Ukur 900 ml dapar fosfat dengan gelas ukur, kemudian masukkan pada bejana disolusi. Pasang pengaduk dayung pada motor penggerak, atur posisi daun dayung dan bagian dasar bawah berjarak 2,5 cm. Pasang tutup bejana dan kanula sampling, serta spuit injeksi. Posisi kanula sampling berada di tengah antara permukaan media disolusi dan bagian atas pengaduk. Atur kecepatan alat menjadi 50 rpm dengan waktu pengadukan 30 menit. Pastikan suhu larutan dapar telah mencapai 37 plus minus 0,5 derajat Celcius, kemudian masukkan tablet pada bejana. Tekan tombol start pada alat ketika tablet mencapai dasar bejana. Tunggu hingga waktu pengadukan selesai. Ketika menunggu waktu uji disolusi, siapkan kertas saring milipor 0,45 mikrometer dan pasang pada filter holder. Setelah waktu pengadukan mencapai tepat 30 menit atau pengadukan telah selesai, lakukan pengambilan sampel dengan spuit injeksi sebanyak 5 ml. Pasang filter holder pada spuit injeksi, kemudian masukkan sampel hasil uji disolusi ke dalam tabung reaksi melalui filter holder yang telah terpasang. Selanjutnya adalah proses pengenceran. Ambil 1 ml sampel pada tabung reaksi menggunakan pipet volume, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Lakukan pengenceran dengan menggunakan dapar fosfat sampai mencapai leher labu bagian bawah atau di bawah garis tanda. Bersihkan leher labu ukur menggunakan kertas saring, kemudian tambahkan larutan menggunakan pipet tetes hingga garis tanda. Tutup labu ukur, kemudian kocok hingga homogen. Sampel yang telah diencerkan siap untuk diperiksa nilai absorbennya menggunakan spektrofotometer UV vis. Sebelum melakukan uji disolusi, perlu dilakukan optimasi kadar pada spektrofotometer untuk memastikan bahwa kadar sampel yang diuji dapat terbaca oleh panjang gelombang alat, sehingga dapat ditentukan rentang kadar absorbensi yang linear. Kemudian, pada praktiknya perlu dilakukan pengenceran sampel untuk mencapai konsentrasi tertentu supaya hasil absorbensi masuk dalam rentang kurva baku yang telah ditentukan, sehingga konsentrasi pada sampel nantinya dapat ditentukan melalui persamaan regresi dari kurva baku. Parameter yang perlu diatur dalam pemeriksaan menggunakan spektrofotometer UV vis yaitu panjang gelombang. Sesuai dengan Farmakopeia Indonesia 6, panjang gelombang maksimum paracetamol sebesar 243 nanometer. Sebelum melakukan penentuan absorbensi sampel, dilakukan pemeriksaan absorbensi blanko, supaya dapat memastikan bahwa pelarut yang digunakan tidak memberikan hasil serapan atau absorben. Apabila didapati bahwa nilai absorbensi blanko tidak nol, maka hasil pembacaan nilai absorbensi sampel nantinya harus dikurangi dengan nilai absorbensi blanko. Nilai absorbensi sampel yang terbaca pada alat perlu dicatat sebagai data primer yang nantinya digunakan untuk penghitungan konsentrasi dari sampel. Untuk memperoleh persenter disolusi dari data primer berupa absorben, dilakukan beberapa langkah pengolahan. Yang pertama, dengan membuat kurva baku berdasarkan data kurva baku yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, menghitung konsentrasi paracetamol yang terlarut, yaitu dengan memasukkan data absorben sebagai Y pada persamaan baku yang didapat tadi.
Didapatkan X sebagai hasilnya yang menunjukkan kadar parasetamol terlarut dalam ppm. Selanjutnya, menghitung konsentrasi parasetamol sebelum pengenceran menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Setelah didapatkan konsentrasi parasetamol sebelum dilarutkan, dilakukan penghitungan jumlah parasetamol yang terlarut dalam bentuk miligram. Penghitungan menggunakan rumus perbandingan sederhana. Lalu, persen parasetamol yang terdisolusi baru bisa dihitung, yaitu dengan rumus jumlah parasetamol yang terlarut dibagi dosis parasetamol tiap tablet, keduanya dalam miligram, lalu dikalikan 100%. Menurut persyaratan uji disolusi tablet parasetamol pada Farmakope Indonesia 6, dalam waktu 30 menit, tablet parasetamol harus larut tidak kurang dari 80% dari jumlah yang tertera pada etiket. Kemudian, kriteria penerimaan uji disolusi dari tablet lepas segera terbagi menjadi 3 tahap. Kecuali dinyatakan lain, dalam masing-masing monografi, persyaratan dipenuhi bila jumlah zat aktif terlarut dari unit sediaan yang diuji sesuai dengan tabel keberterimaan yang tertera. Pengujian dilanjutkan sampai 3 tahap, kecuali apabila hasil pengujian telah memenuhi tahap 1 atau tahap 2.